umpire saying should be a goal kick. Referee no. Sumana does his. Kaigat ulang coba-coba. Ya teman-teman, akhirnya secara resmi Indonesia akan menghadapi Thailand di partai final Piala AFF teman-teman. Nah, setelah Vietnam gagal mengalahkan Thailand. Nah, ini salah satu partai yang menarik ya, lebih bagus sih menurut aku menghadapi Thailand daripada Vietnam. Karena kalau kita bicara secara permainan teman-teman di pertandingan kali ini, Thailand nggak begitu bagus. Dikekang terus-menerus oleh Vietnam dengan pressure yang mereka lakukan. Thailand lebih banyak menjaga tempo, lebih banyak menjaga stamina. Nah, feeling aku untuk menjaga kebugaran tim pada saat menghadapi Indonesia yang secara fisik teman-teman cukup bahaya bagi pemain-pemain Thailand. Kita lihat dulu starting 11 dari kedua negara teman-teman. Nah, ini merupakan starting 11 dari kedua negara yang dilansir dari situs resmi AFF teman-teman. Thailand menggunakan pola pakem mereka 4-3-1-2. Chanatip di belakang striker teman-teman. Ingat aja nih, arah bola dari build up yang dilakukan oleh pemain Thailand, muaranya tuh akan ke posisi nomor 18, Chanatip Songkrasin. Itu terus diekspos oleh pemain-pemain Thailand. Nah, pada pertandingan kali ini Chanatip habis mati teman-teman, pergerakan yang tidak bisa terlalu banyak menghasilkan create chance bagi pemain-pemain dari Thailand. Sukses apa yang dilakukan oleh Vietnam. Tentunya ini menjadi cara ya, trik yang bisa ditiru oleh pemain-pemain Indonesia nantinya di partai final untuk bagaimana mematikan Chanatip. Asli mati. Kalaupun Chanatip lewat teman-teman, bisa dieliminasi oleh pemain-pemain Vietnam dengan duel 1 lawan 1 yang mereka lakukan. Di samping itu ketika Thailand defense luar biasa, rapat banget jarak antar satu pemain dengan pemain lainnya, duel 1 lawan 1-nya, duel udara cukup baik teman-teman. Dan apa yang dilakukan ketika Thailand bermain rapat, pemain-pemain Vietnam melakukan permainan-permainan direct ball dan meletakkan bola tersebut ke belakang garis pertahanan dari pemain-pemain Thailand. Dan beberapa kali sukses teman-teman melewati tembok sulit dari lini belakang dari pemain-pemain Thailand. Tapi apa, efisiensi dalam menghasilkan gol bagi pemain Vietnam tidak cukup baik pada pertandingan kali ini. Sedangkan Vietnam tetap menggunakan pakem skema mereka juga 3-4-2-1 ataupun 3-4-3. Nah, kalau kita bicara Vietnam di awal-awal pertandingan kali ini tancap gas. Terlihat teman-teman 15 menit pertandingan, pressure mereka lakukan, garis pertahanan mereka tinggi, under pressure pemain Thailand teman-teman, membuat kesalahan-kesalahan pemain-pemain dari Thailand dan membuat banyak peluang khususnya dari sektor kiri yang ditempati oleh pemain Thailand yang bernama Bun Matan. Itu diekspos oleh pemain-pemain Vietnam, tapi apa yang terjadi sayangnya efisiensi tidak mampu dibuat dengan baik oleh pemain-pemain Vietnam. Sayang sekali teman-teman. Nah, di samping itu ketika dari sektor kanan permainan Vietnam juga mampet teman-teman, nggak bisa menciptakan banyak create. Habislah sudah pemain-pemain dari Vietnam, quote and quote teman-teman ya, karena di sektor kanan permainan Vietnam ada salah satu pemain Vietnam yang dominasinya cukup aktif, Quang Hai teman-teman. Ketika mati di sektor kiri permainan Thailand ataupun kanan permainan dari Vietnam teman-teman, Quang Hai coba melakukan pergerakan switch ke sektor kiri permainan dari Vietnam. Tapi apa yang terjadi teman-teman, berhasil dimatikan oleh pemain-pemain Thailand yang secara pertahanan teman-teman sangat-sangat alot. Kalau kita bicara pertahanan teman-teman ya, ini mungkin salah satu pertahanan yang luar biasa ditampilkan oleh Thailand dari beberapa pertandingan yang dia lakoni dengan gempuran serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Vietnam yang luar biasa. Nah, Vietnam ini gimana ya cara menyampaikannya ya, bahwa banyak peluang yang mereka ciptakan, tapi sayangnya sulit untuk bersih
dalam mendapatkan peluang teman-teman. Artinya begini, jadi kalau misalnya Vietnam masuk nih dalam kotak penalti ataupun sudah melewati middle third, tengah lapangan teman-teman, pasti ada aja yang mengganggu. Gak ada mendapatkan space yang cukup luar biasa yang didapat oleh pemain-pemain Vietnam. Adapun space langsung diblok oleh pemain-pemain Thailand yang ketika bertahan teman-teman, jarak antar satu pemain dengan pemainnya rapat, jadi bisa saling mensupport ketika ada space yang terlihat. Dan Vietnam juga permainannya begitu-begitu aja ya, dan tampaknya permainan Vietnam sudah bisa dieliminasi ya, cara mematikannya oleh tim-tim dari Asia Tenggara teman-teman. Kalau kita lihat juga Vietnam dengan beberapa skor yang dia ciptakan di AFF kali ini juga sedikit kesulitan beberapa momentum dia ketika bermain. Kalau kita bicara tentang Thailand teman-teman, perjalanannya bersih. Tapi kalau kita bicara pada pertandingan kali ini, Thailand bukan berada di top performanya teman-teman. Sangat jelek mainnya teman-teman. Lebih banyak menunggu, lebih banyak counter dilakukan, lebih banyak menunggu kesalahan pemain-pemain dari Vietnam, kemudian serangan cepat dilakukan oleh pemain-pemain Thailand. Begitu terus. Dan dan kalau kita lihat dari data juga teman-teman, bahwa pemain-pemain dari Vietnam ataupun Thailand teman-teman sangat minor untuk menghasilkan shot on target. Shooting mereka lakukan 6 kali teman-teman, yang target berhasil itu cuma 1. Bayangkan, Thailand 6 kali shoot, 1 kali yang berhasil. 57% ball possession, passing akurasi juga buruk banget. 80% biasanya rata-rata, sampai 88% berhasil direndahkan oleh Vietnam dengan permainan kasar ya, dalam tanda petik, dengan passing akurasi hanya 70%, sedangkan Vietnam 59%. Ini dua tim ini sama-sama buruk penampilannya teman-teman dari sisi passing, yang harusnya 80% yang mereka lakukan. Nah, jadi kalau kita berkaca bagaimana peluang timnas Indonesia kalau menghadapi Thailand, tentunya akan lebih baik teman-teman ya untuk menghadapi Thailand. Karena kalau kita lihat Vietnam ini permainannya agak menyulitkan ya, bukan berarti Indonesia lemah, nggak mampu mengalahkan Vietnam, tapi kenyataannya dengan gaya permainan khas dari Vietnam menyulitkan Indonesia untuk mengembangkan permainan. Sedangkan kalau kita bicara tentang Thailand nih, permainannya lebih sedikit bisa diimbangi oleh pemain-pemain Indonesia. Karena kalau kita lihat juga pertandingan kali ini, Vietnam mampu tuh, walaupun ball possession Thailand tinggi, tapi mampu membuat Thailand itu under pressure dengan permainan dari Thailand itu sendiri nggak berkembang. Nah, tapi jujur teman-teman, secara kualitas Indonesia itu jauh banget nih, bukan jauh sih, masih beberapa level ya di bawah daripada Thailand. Nah, tapi kita nggak bisa mengatakan hitam di atas putih langsung kalah nih Indonesia di partai final, karena ada faktor-faktor tertentu yang akan muncul di partai final. Tapi kalau kita lihat teman-teman, Thailand dengan pemain-pemain pengalaman yang mereka miliki, dengan pemain campuran muda teman-teman, itu kolaborasi yang sangat akan membantu mereka di partai final, yang tentunya pemain-pemain senior, pemain-pemain yang banyak pengalaman teman-teman akan memiliki mental yang mampu dia berikan kepada pemain-pemain muda untuk berkembang, untuk mampu menangani tekanan yang cukup tinggi di partai final. Sedangkan kalau kita bicara tentang Indonesia overall ya teman-teman, banyak sekali pemain muda. Ini mungkin salah satu partai final pertama kali yang mereka lakoni. Nah, disinilah mental dan disinilah peran dari Sintayong untuk mengingatkan pemain-pemain dari Indonesia agar tidak panik. Tentunya teman-teman, treatment yang dilakukan oleh Thailand akan mungkin bisa terjadi seperti apa yang dilakukan Thailand ketika menghadapi Vietnam di leg pertama. Thailand langsung tancap gas. Tentunya secara matematis Thailand di atas daripada Indonesia. Dalam tanda petik lagi ya teman-teman ya. Tentunya ketika Indonesia menghadapi tim-tim yang lebih superior, yang lebih tangguh daripada Indonesia itu sendiri, apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia? Apa yang dilakukan? Ya, lebih cenderung bermain defense, lebih cenderung bermain bertahan.
Dan ini sempat disampaikan oleh Pak Hang-seo, pelatih dari Vietnam, cobalah Indonesia itu bermain terbuka, dipancingnya kan, diberinya argumen-argumen biar pemain Indonesia bermain terbuka. Jadi pada momen Indonesia bertemu Vietnam, Indonesia bermain lebih bertahan teman-teman. Ini cukup menarik sih ya. Apa yang akan dilakukan oleh Sintayong, apakah berani Sintayong untuk bermain terbuka? Tentunya akan sangat riskan dengan permainan cepat yang dimiliki oleh pemain-pemain Thailand. Yang dimiliki kelemahan bagi pemain Indonesia itu teman-teman, ketika banyak salah passing akurasi, ketika membangun serangan, track back, transisi langsung cepat dilakukan oleh pemain lawan, struktur pertahanan dari Indonesia, banyak sekali space yang mereka berikan kepada pemain-pemain lawan. Contoh pada saat menghadapi Singapura, build up dilakukan Indonesia, gagal build up yang dilakukan Indonesia, banyak space dilakukan oleh pemain banyak space didapat oleh pemain Singapura di lini belakang, dan terciptalah banyak peluang yang sayangnya Singapura juga tidak optimal teman-teman. Tapi kalau kita bicara tentang Thailand yang memiliki pemain-pemain yang bisa mematikan dalam sedikit peluang teman-teman, ini tentunya sangat berbahaya. Tapi bukan mengecilkan harapan untuk Indonesia teman-teman. Kalau kita mencontoh, kalau misalnya Thailand menerapkan gaya permainan seperti ini ketika di partai final menghadapi Indonesia, habis pemain-pemain Thailand, akan sulit lah, akan ada persaingan yang akan menarik di dalam lapangan. Oke lah, selamat untuk Thailand, selamat untuk Indonesia di partai final, dan Pak Hang-seo, pelatih Vietnam, kembali memberikan justifikasi kritikan-kritikannya kepada wasit yang ciri khas dari Pak Hang-seo. Sampai sini aja videonya. Bagaimana menurut kalian? Lebih setuju Indonesia menghadapi Thailand atau Vietnam? Walaupun sudah Indonesia menghadapi Thailand, nah, gimana? Komen di bawah. Bye.